Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin abil qasimil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Syahrun azimun mubarak, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan kebarokahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama, ata ramadanu mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi, fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la, wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi, faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yaumal hasadi. Telah datang kepadamu bulan suci Ramadan yang merupakan mazra'atul ibadi, merupakan ladang bagi seorang hamba untuk beramal, ladang tempat seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah, untuk mencari maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini ditathhiril qulubi minal fasadi, tempat seorang hamba untuk membersihkan hatinya minal fasad, dari segala kerusakan, membersihkan hatinya dari segala penyakit hati, yaitu dari hasad, dari ghibah, namimah, dan suka ngumpat kepada orang. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan, maka tunaikanlah hak-hak di bulan Ramadan ini, hak-hak bagi bulan suci Ramadan ini, baik itu dari segi qaulan, dari segi ucapan, maupun dari segi perbuatan. Kita jaga ucapan kita di bulan suci Ramadan. Mungkin sebelumnya di luar bulan suci Ramadan kita sering mengumpat, kita sering memfitnah orang, kita sering ngomongin orang. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita tahan ucapan kita dari yang demikian tersebut. Kita ganti ucapan-ucapan kotor itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Kita ganti ucapan-ucapan yang mendatangkan dosa itu dengan ucapan-ucapan yang mendatangkan pahala. Kita gunakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Kita gunakan lisan kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi. Demikian juga perbekalanmu jadikanlah untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Maka mari kita perbanyak amal. Ya, memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Kita mengerjakan perkara sunat satu saja di bulan Ramadan, maka sama artinya dengan kita mengerjakan perkara wajib di luar Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka sama halnya dengan kita mengerjakan 70 amal wajib di luar Ramadan. Itulah keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Sehingga ulama mengatakan faman zara'al hububa, barang siapa yang menanam benih, bercocok tanam, menanam benih, wa ma saqaha, dan dia tidak menyirami dari benih tersebut, ta'awwaha nadiman yaumal hasadi, maka dia nanti akan merintih dengan penuh penyesalan pada saat orang panen. Demikian juga kita, apabila kita lewatkan bulan suci Ramadan ini tanpa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita
nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang menyesal. Kita disamakan atau diibaratkan dengan orang yang bercocok tanam yang tidak pernah menyirami tanamannya, maka tanamannya itu akan menjadi kering, bahkan mati, tidak ada hasilnya. Demikian juga apabila Ramadan kita lewatkan begitu saja, maka yang kita jumpai nanti di akhirat itu akan kosong. Tidak ada yang kita banggakan nanti di hari kiamat bila kita melewatkan bulan suci Ramadan ini. Untuk itu, wahai saudaraku, maka perlu kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, perlu kita yang pertama yang kita lakukan adalah tahqiqut taubah. Apa makna tahqiqut taubah? Yaitu membenarkan taubat kita, mentajdid taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan. Di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, agar jasad kita ini, tubuh kita ini zahir batin bersih dari segala dosa, maka kita harus mengerjakan taubatun nasuha. Kita harus tahqiqut taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang muttaqin. Kita juga berpuasa tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bertaubat kepada Allah, kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak istighfar atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang melazimkan istighfar, yang mengistiqomahkan istighfar, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan bagi orang tersebut setiap kegalauan, setiap kegundahan yang dia alami, faraja, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesukaran hidup, masalah, kesusahan hidup, problem hidup, Allah akan jadikan makhraja, berikan jalan keluar, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan memberikan rezeki bagi orang yang selalu istighfar itu dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal dulu beliau tiba-tiba ingin mengunjungi suatu kampung, suatu tempat, tapi beliau bingung. Bingungnya itu beliau ingin ke sana tapi tujuannya nggak ada. Tidak seperti kita, misalkan kita mau pergi ke Santong, mungkin tujuan kita untuk ke pasar atau menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau Imam Ahmad ingin ke tempat tersebut, beliau bingung tujuannya apa. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal setibanya di tempat tersebut, beliau sholat di masjid. Kemudian beliau diperhatikan oleh seorang laki-laki. Imam Ahmad dihampiri oleh laki-laki tersebut. "Ya fulan, wahai saudaraku, nampaknya engkau ini bukan orang sini, engkau ini orang asing." Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Iya wahai saudaraku, saya ini adalah orang yang musafir." Lalu diajaklah Imam Ahmad oleh seorang laki-laki ini untuk berkunjung ke rumah laki-laki tersebut untuk dijamu. Ketika sampai di rumah laki-laki ini, Imam Ahmad memperhatikan gerak-gerik dari laki-laki ini, bahwa laki-laki ini senantiasa setiap gerak-geriknya itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyuguhkan makanan kepada Imam Ahmad, dia beristighfar. Memberikan Imam Ahmad minuman, istighfar. Akhirnya setelah Imam Ahmad selesai dijamu, Imam Ahmad bertanya kepada orang ini,
saya perhatikan Anda ini selalu membaca istighfar di setiap gerak-gerik Anda. Ada apa gerangan? Kemudian laki-laki ini menjawab, wahai saudaraku, sejak saya mengamalkan istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan semua hajatku kecuali satu hajatku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar jawaban orang tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal terkejut. Oh, ternyata dengan sebab istighfarmu inilah aku digerakkan hatiku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tempat ini. Ketahuilah wahai saudaraku, akulah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Akulah Ahmad bin Hanbal yang engkau rindukan itu. Dengan seketika mendengar jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal, pemuda ini langsung saking senangnya memeluk Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu yang pertama, amalan yang kita harus lakukan adalah tajdidut taubah ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua disebutkan oleh ulama, iqamatu hudnatin ma'an nafsi wazumala'i wan nasi jami'ah. Yang kedua adalah kita harus mengadakan perdamaian dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, kerabat kita, dan juga dengan semua orang. Kita mengadakan perdamaian dengan diri kita dengan berjanji pada diri ini untuk tidak melakukan dosa lagi, untuk tidak melakukan dosa, untuk meninggalkan semua dosa-dosa. Kemudian kita juga harus berdamai dengan kerabat kita. Seorang anak harus minta maaf kepada orang tuanya. Seseorang harus minta maaf sama saudaranya, kerabatnya. Demikian juga orang tua meminta maaf kepada anaknya jika ada salah. Orang tua, seorang menantu meminta maaf kepada mertuanya. Seorang mertua juga minta maaf kepada menantunya. Ketahuilah, minta maaf itu bukanlah akan menjadikan kita menjadi orang yang hina, tapi meminta maaf akan menjadikan kita menjadi orang yang mulia. Jadi itu dua amalan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah tahqiqut taubah, yang kedua mengadakan perdamaian dengan diri sendiri, dengan keluarga, kerabat, tetangga, dan semua orang. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tahun ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.